Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hardika Satria Samudra dengan NIM 11122200032. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah pemerintahan daerah kelas F. Nah, di sini untuk awal-awal saya ingin memaparkan perbedaan undang-undang pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Nah, undang-undang ini tuh menjelaskan tentang suatu komite atau yang bisa disebut KNID. Itu merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintah di daerah. Selanjutnya ada prinsip. Untuk prinsip utamanya ini adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah untuk membangun negara. Nah, KNID itu lebih bersifat sebagai penasihat dan pelaksana kebijakan pusat di daerah. Nah, selanjutnya untuk otonominya sendiri, nah KNID ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Terus otonomi yang diberikan itu sangat terbatas dan keputusan-keputusannya itu penting. Nah, tapi itu masih di tangan pemerintah. Nah, yang kedua tuh ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini tuh mengatur tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, untuk prinsipnya UU nomor 22 tahun 1948 ini tuh mengakui adanya prinsip otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nah, untuk otonominya sendiri, ini tuh mulai ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Nah, daerah ini diberikan kewenangan yang lebih luas dan dalam untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, meskipun masih banyak ada yang kebergantungan tuh sama pusat. Nah, untuk yang ketiga, itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang itu memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Nah, termasuk dalam bidang keuangan, perencanaan, dan pembangunan. Untuk prinsipnya sendiri, undang-undang ini tuh menerapkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, ini tuh diterapkan secara lebih tegas. Nah, daerah diberikan kewenangan yang hampir penuh dalam mengelola urusan pemerintahannya. Untuk otonominya sendiri, nah ini tuh merupakan tonggak sejarah dalam otonomi daerah di Indonesia. Nah, daerah diberikan otonomi yang sangat luas dalam hampir semua aspek pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri ya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Nah, yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Ini tuh tentang pembentukan Provinsi Gorontalo. Undang-undang ini tuh mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, dan perangkat pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Untuk prinsip utamanya, ini tuh memberikan kesempatan bagi masyarakat Gorontalo untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya. Untuk otonominya, nah, undang-undang ini tuh spesifik membahas pembentukan Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonomi baru. Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang ekonomi, namun pembentukan provinsi baru ini memberikan peluang bagi masyarakat Gorontalo untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, untuk yang kelima, ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang berbagai aspek pemerintahan daerah, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, keuangan daerah, dan hubungan pusat daerah. Nah, untuk prinsipnya ini tuh memakai prinsip otonomi yang luas, demokrasi, dan akuntabilitas yang diperkuat. Nah, undang-undang ini tuh merupakan undang-undang penyempurnaan dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, ini tuh lebih rinci mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, untuk yang undang-undang paling terakhir nih, ini tuh ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini tuh melakukan penyesuaian terhadap dinamika pemerintahan daerah yang berkembang, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Untuk prinsipnya, prinsip otonomi itu sendiri tetap dipertahankan.
Namun, dengan penekanan pada akuntabilitas dan pengawasan yang lebih ketat. Nah, undang-undang ini tuh melakukan penyesuaian terhadap dinamika pemerintahan daerah yang berkembang dan memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah serta memberikan kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah ada 6. Untuk yang pertama kita lihat dari kondisi hukum. Nah, di Provinsi Gorontalo sendiri, ini tuh kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Perubahan regulasi seperti otonomi daerah dapat memberikan dampak signifikan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dan penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan mengurangi konflik. Untuk yang kedua, ada penggunaan teknologi. Nah, di Provinsi Gorontalo, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan anggaran, dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan tingkat digitalisasinya. Pemerintah daerah akan memengaruhi kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Nah, untuk yang keempat, itu ada lingkungan. Nah, di Provinsi Gorontalo, kondisi geografis yang unik seperti banyaknya pulau-pulau kecil di Gorontalo dapat mempengaruhi aksesibilitas infrastruktur dan pola pembangunan. Dan ada kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir yang dapat menghambat pembangunan. Kemudian, ini semua membutuhkan anggaran yang besar untuk penanganan bencana. Upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, untuk yang keempat itu ada politik. Nah, di Provinsi Gorontalo sendiri, stabilitas politik yang baik itu akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik akan mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Kualitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan memengaruhi alokasi anggaran dan dukungan program pembangunan. Nah, untuk yang keenam, ada kondisi ekonomi. Di Provinsi Gorontalo, tingkat pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pendapatan daerah dan kemampuan untuk membiayai pembangunan. Struktur ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah yang berbasis industri. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin dapat memicu konflik sosial dan menghambat pembangunan yang merata. Untuk yang terakhir atau yang keenam, itu ada di kondisi sosial. Nah, di Provinsi Gorontalo, struktur sosial masyarakat seperti suku, agama, dan adat istiadat itu akan mempengaruhi dinamika politik dan sosial di daerah tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di bagian kongruen atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, untuk yang pelayanan dasar, untuk yang pertama itu ada pendidikan. Untuk tupoksinya itu sendiri itu menyusun kebijakan dan program pendidikan, mengelola sekolah-sekolah negeri, mengawasi mutu pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Nah, untuk dinas yang terkait yang ada di Gorontalo ini tuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Untuk yang kedua, itu ada di bidang kesehatan. Tupoksinya itu menyediakan fasilitas kesehatan dasar, melaksanakan program imunisasi, mengatasi masalah kesehatan masyarakat, mengelola rumah sakit daerah. Untuk dinas yang terkait sendiri, itu ada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Untuk yang ketiga, itu ada di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk topoksinya sendiri, itu meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan umum. Kemudian ada perencanaan tata ruang wilayah, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir dan erosi. Untuk dinas yang terkait, itu adalah Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Nah, untuk yang keempat, itu ada di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Untuk tupoksinya sendiri, itu di penyediaan rumah susun dan rumah sederhana sehat, penataan kawasan kumuh, kemudian ada pengelolaan lingkungan pemukiman. Untuk dinas terkait, itu ada Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo juga. Nah, untuk yang kelima, itu ada di ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk tupoksinya sendiri, itu ada di penegakan hukum dan ketertiban, penanggulangan bencana alam, perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan. Untuk dinas yang terkait, itu ada di Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
atau bisa disebut Satpol PP Provinsi Gorontalo. Lalu yang terakhir itu ada di bidang sosial. Untuk topoksinya sendiri itu penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan perempuan. Untuk dinas yang terkait ini dia di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Nah, kita masuk di non pelayanan dasar. Untuk yang pertama di bidang tenaga kerja, tupoksinya sendiri menyusun kebijakan dan program dalam bidang ketenaga kerjaan seperti penciptaan lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan keterampilan. Untuk dinas yang terkait itu ada di Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Lalu yang kedua ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tupoksinya sendiri mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, melindungi hak-hak anak, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk dinas yang terkait, itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Lalu yang ketiga ada di bidang pangan. Tupoksinya menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan produksi pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan. Untuk dinas yang terkait di sini ada di Dinas Pangan Provinsi Gorontalo. Lalu yang keempat ada di bidang pertahanan. Untuk topoksinya sendiri menjamin kepastian hukum atas tanah, mempercepat proses perizinan, dan mendukung investasi di sektor properti. Untuk dinas yang terkait, dia ada di bidang pertahanan nasional Provinsi Gorontalo. Untuk yang kelima, ada di bidang lingkungan hidup. Tupoksinya sendiri mencegah kerusakan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengembangkan pariwisata berbasis alam. Untuk dinas yang terkait, yaitu ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Lalu yang keenam, di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tupoksinya sendiri mengelola data kependudukan, membuat akte kelahiran dan kematian, serta perkawinan. Lalu ada di serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan lainnya, meningkatkan kualitas data kependudukan, mempermudah akses pelayanan publik, dan mendukung program pembangunan. Untuk dinas yang terkait, dia ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Lalu, untuk yang ketujuh, ada di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tupoksinya sendiri mengelola data kependudukan, membuat akte kelahiran, kematian, perkawinan, serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan lainnya, meningkatkan kualitas data kependudukan, mempermudah akses pelayanan publik, dan mendukung program pembangunan. Nah, dinas terkait ini sama yang seperti sebelumnya, yaitu ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Untuk yang ke-8, ada di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk tupoksinya sendiri, menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitas, advokasi sosial, pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana. Untuk dinas yang terkait ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo. Lalu, yang kesembilan ada di bidang perhubungan. Tupoksinya sendiri membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan. Untuk dinas yang terkait, ia ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Untuk yang ke-10 ada di bidang komunikasi dan informatika. Tupoksinya sendiri membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dinas yang terkait ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika Provinsi Gorontalo. Lalu untuk yang ke-11 ada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau UKM. Tupoksinya sendiri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, perindustrian, dan untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk dinas yang terkait di sini ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Lalu yang ke-12 ada penanaman modal. Tupoksinya sendiri menyelenggarakan urusan pemerintahan penanaman modal dan PTSP untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk dinas yang terkait ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Lalu yang ke-13 ada kepemudaan dan olahraga. Tupoksinya menyusun kebijakan dari program pendidikan, mengelola sekolah-sekolah negeri, mengawasi mutu pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Untuk dinas yang terkait, sama seperti yang awal tadi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Lalu yang ke-14 ada di bidang statistik.
Tupoksinya membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk dinas terkait, sama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Provinsi Gorontalo. Nah, untuk yang ke-15 ada di bidang persandian. Untuk tupoksinya sendiri melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan data dan keamanan informasi dan telekomunikasi di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Untuk dinas yang terkait itu ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Untuk yang ke-16 ada di bidang kebudayaan, yaitu tupoksinya pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kebudayaan dan kesenian. Untuk dinas yang terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Lalu yang ke-17 ada di perpustakaan. Tupoksinya sendiri yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat strategis untuk pembangunan daerah. Yaitu dinas yang terkait ini tuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo. Lalu untuk yang ke-18 yaitu ada di bidang kearsipan. Nah, tupoksinya sendiri itu meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran, pengembangan diri, dan pelestarian budaya. Untuk dinas yang terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo. Berikutnya kita masuk di sektor kelautan dan perikanan. Tupoksinya sendiri yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk dinas yang terkait yaitu di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Lalu ada bidang pariwisata. Tupoksinya perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan, sumber daya manusia, dan ekonomi kreatif serta kebudayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata. Untuk dinas yang terkait yaitu di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Lalu ada di pertanian, tupoksinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana dan sarana, serta penyuluhan pertanian untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan. Untuk dinas terkait sendiri yaitu di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Lalu kita masuk di sektor kehutanan. Untuk topoksinya sendiri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan. Dinas yang terkait yaitu ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kita masuk lagi di energi dan sumber daya mineral. Tupoksinya sendiri menyelenggarakan urusan pemerintahan, tenaga kerja, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan. Untuk dinas yang terkait yaitu ada di Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi. Lalu di bidang perdagangan, tupoksinya sendiri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, perindustrian untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Untuk dinas terkait yaitu ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Lalu ada yang di bidang perindustrian, ini tadi sama halnya seperti di bidang perdagangan, yaitu dinas yang terkait di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Lalu di bidang transmigrasi, transmigrasi pun sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di dinas yang terkait yaitu di Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi.